Alhamdulillahilladzi amarna bi-islahi ma'ishatina li-laili as-sa'adah wa ridha. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya 'ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم khairun nas anfa'uhum linnas. Rawahu Bukhari wa Muslim. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Baitul Hikmah itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Semakin kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, yakinlah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, saat kita menghadapi ujian, saat kita menghadapi musibah, baik itu besar maupun kecil, hati kita menjadi tentram, menjadi tenang. Oleh karenanya tema pada kesempatan kali ini yaitu tentang gagal dan sukses. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat kita melewati ujian musibah, ada dua kemungkinan. Saat kita melewati ujian tersebut, apakah kita termasuk kategori orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, atau sebaliknya, yaitu orang yang gagal, orang yang kategori kita pesimis dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Bisa kita jumpai hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang belum lama ini sampai detik ini sedang mencuat di layar televisi bahwa orang kalau ingin mencapai kesuksesan, mencapai kepopuleran, baik itu dia artis maupun pejabat, biar supaya jabatannya naik, kian hari kian tahun meningkat jabatannya. Bagi mereka yang tidak kuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala, saat mendapatkan ujian dari Allah, rezekinya tidak sebesar yang sebelumnya. Boleh jadi dia senantiasa mencari dukun, mencari paranormal, mencari eyang dan lain sebagainya. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan kepada kita semuanya? Kita mendatangi dukun paranormal apapun namanya itu, baru datang dan mempercayainya, dosa kita termasuk dikategorikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ibadah kita selama 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru datang.
Apalagi kita kalau meyakini bahwa dia adalah segalanya, paranormal adalah sakti, maka boleh jadi akidah kita telah menyimpang. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Saat kita ingin populer, saat kita ingin sukses baik sebagai seorang peneliti, boleh jadi saat kita mengajukan proposal agar proposal kita jebol berkali-kali tidak berhasil, janganlah kita patah semangat, wala ta'aku min rawillah, jangan mudah putus asa. Allah memberikan yang terbaik kepada umatnya. Semuanya tergantung manusia. Kita bisa lihat bagaimana kisah istrinya Nabi Ibrahim alaihi salam saat ditinggalkan oleh suaminya Nabi Adam alaihi salam, ketika perbekalannya tidak ada, mau minum anaknya Nabi Ismail alaihi salam, ternyata tanpa menyerah berusaha semaksimal mungkin sampai 7 kali. Yang inilah yang jadi rujukan dalam tradisi ibadah haji, yaitu dengan istilah sa'i. Jadi kalau kita gagal cuma sekali, jangan berhenti, terus minimal 7 kali. Bukankah tawaf juga kita lihat, kalau kita saat umroh, saat kita haji, tawaf kita tidak sampai 7 kali putaran, maka tidak salah haji kita, tidak salah umroh kita. Bahkan kita bisa belajar dengan yang namanya Thomas Alva Edison. Ternyata Thomas Alva Edison ini, lihat biografinya, bukan orang yang cemerlang, bukan orang yang IQ-nya tinggi, IQ-nya bagus, termasuk orang yang terbodoh. Ibunya sering mengatakan, "Bu, ada hal yang menarik." Sebelum Thomas Alva Edison menemukan bola lampu, yang dilakukan adalah kegagalan dan kegagalan. Try and error, coba, gagal, coba lagi. Bahkan ada ungkapan yang menarik dari Thomas Alva Edison. Manusia umumnya melihat kesuksesan cuma 1% saja. Padahal apa yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison 99%. Bahkan ada yang mengatakan 99 kali dalam uji coba gagal. Bahkan ada yang bilang 999 kegagalan. Berhasilnya 4 langkah yang terakhir. Inilah manusia, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Saat kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, umumnya kita menyerah pada langkah ke-99-nya. Padahal tinggal 1 langkah lagi kalau kita bersabar, kita akan memperoleh kesuksesan. Inilah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah 91 surah An-Naml. Ayat 9, ayat 10 Allah telah menegaskan, mengkiaskan orang yang sukses dan orang yang gagal. Ada resepnya. Apa resepnya? Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, qad aflaha man zakkaha. Dalam tafsir aflaha diterjemahkan pada beruntung, sukses, berhasil, sesuai apa yang diinginkan. Siapa yang dalam Al-Quran surah ini ditegaskan orang yang sukses, orang yang berhasil? Man zakkaha, orang yang menyucikan jiwanya, orang yang mampu menundukkan hatinya saat menghadapi ujian, qanaah, menerima akan
keputusan, akan perintah, akan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya dalam makalah dijelaskan orang yang sukses, orang yang kaya, bukan mereka yang memiliki harta, jabatan, kenikmatan di dunia ini, tetapi adalah orang yang qanaah, orang yang menerima keputusan nikmat dari Allah, rezeki sebesar apapun, sekecil apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qani'u ghaniyun wa in kana jari'an. Orang yang qanaah, orang yang menerima akan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik atau buruknya yang telah kita dapatkan, itu dikategorikan ghaniyun, orang yang kaya, orang yang berhasil. Wa in kana jari'an, meskipun perutnya lapar, karena dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya hadirin, saat kita mendapatkan kesuksesan, besarkah kecilnya yang telah kita capai dalam penelitian, sebagai dosenkah, sebagai gurukah, sebagai PNS dan lain sebagainya, saat kita mendapatkan nikmat dari Allah, jangan lihat ke atas, lihatlah ke bawah, agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah tegaskan dalam sabdanya, "Unzuru ila man huwa asfala minkum", lihatlah ketika mendapatkan nikmat, rezeki, harta, jabatan, pangkat. Jangan lihat ke atas, lihat ke bawah, sehingga kita semakin bersyukur kepada Allah. Saat usia kita menjelang pensiun, hendaklah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kita kuat iman, enggak goncang hati kita, enggak sindrom. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah saya masih punya tunjangan. Bayangkan orang lain, mereka sudah tua, usia 80 tahun masih mencari rezeki, mengangkat batu yang kalau dihitung satu hari boleh jadi upahnya 10.000 rupiah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dalam Al-Quran, orang yang sukses adalah menzakkah, yang menyucikan jiwanya, yang menundukkan hawa nafsunya. Orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya, maka mudah dia memperoleh ketentraman, ketenangan. Saat tadi MC membacakan Al-Quran surah Al-Mu'minun, Allah telah tegaskan, qad aflahal mu'minun, sungguh telah sukses orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesuksesan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh jadi bagi kita jelek, tapi baik kemudian bagi kita. Sebaliknya boleh jadi sesuatu itu kita cintai, padahal itu buruk bagi kita sendiri. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat kita mengarungi kehidupan, saat berbisnis, biasanya laku, tidak laku, pasti ada yang namanya khutuwat syaitan, bisikan-bisikan syaitan untuk datang kepada para normal. Na'udzubillahi min dzalik. Allah tegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 90. Bagaimana dulu kita jauhi, mendekatkan diri kepada yang namanya langkah-langkah setan, mendatangi dukun, paranormal dan lain sebagainya, karena imannya tidak kuat. Karena saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang tenang, nikmat rasanya, tapi dia sholat mudah, dia musuh. Saat mendapatkan ujian, musibah dari Allah Jalla Jalaluhu, dia sabar,
kita bisa belajar, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan anak kita, cucu kita yang baru lahir, dia belajar melangkah, belajar berdiri, belajar berjalan. Saat dia belajar tentunya tidak langsung bisa berjalan, melewati yang namanya kegagalan, yang namanya kegetiran. Orang yang berhasil nikmat rasanya. Kita bisa belajar dengan tokoh yang namanya Helen Keller. Kalau kita lihat biografinya, kita bayangkan matanya buta, telinganya tidak mendengar, lidahnya, mulutnya tidak bisa berbicara. Boleh jadi kita akan berburuk sangka. Demikian halnya dengan Helen Keller, awalnya frustasi, tapi dia mendapatkan guru yang baik yang mengarahkannya. Masih bersyukur yang maha kuasa memberikan hatinya, sehingga dengan hatinya lah dia bisa membuat hasil yang luar biasa. Bahkan penghargaan peraih medali Nobel yang luar biasa, from zero to hero, dari nol menuju kesuksesan. Kalau kita lihat ada hal yang menarik, ada sahabat Rasulullah walaupun dia buta, walaupun cacat, tetapi Rasulullah pernah suatu ketika ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena apa? Karena kegigihan sahabat yang namanya Abdullah bin Ibnu Maktum, walaupun buta dia rajin belajar ilmu agama. Rasulullah waktu itu sedang berdakwah di depan kafir Quraisy. Harapannya setelah berdakwah baru berceramah di depan Abdullah bin Ibnu Maktum, tetapi ini dilarang. Harapnya tidak perlu meremehkan orang yang buta. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kita jangan menganggap bahwa orang yang cacat diberikan oleh Allah kita berburuk sangka. Ada potensi talenta yang luar biasa. Abu Qasim Jamakhsyari ternyata pengarang tafsir kasab, tangannya rupanya buntu. Pengarang Sunan At-Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi, dalam sebuah riwayat dijelaskan pernah suatu ketika menginjak dewasa, matanya buta tapi menorehkan hasil yang luar biasa. Pengarang kitab yang namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, ternyata ketika belajar bodoh, sempat frustasi, mohon maaf. Kemudian kabur ke goa terinspirasi dengan rembesan air yang menetes di atas batu. Direnungkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Cair, air itu bentuknya cair, batu itu padat. Pas direnungkan titik demi titik dengan kegiatan, maka bisa membolongi air, membolongi batu, sehingga terinspirasilah Ibnu Hajar Al-Asqalani belajar gigih dengan semangat yang luar biasa, sehingga karyanya fenomenal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita alhamdulillah badan kita normal, tidak cacat, hendaknya kita memberikan manfaat khairun nas, anfa'ul linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat terhadap orang lain sesuai keahlian. Kalau kita sebagai peneliti, dengan penelitian kita bisa memberikan manfaat bagi bangsa dan negara ini. Sebodoh-bodoh manusia dalam berbisnis diberikan modal yang sebesar-besarnya, cuma-cuma kemudian modalnya dihabiskan dengan cuma-cuma. Tapi sebaik-baik, sehebat pebisnismen, tapi berikan modal cuma-cuma, kemudian modalnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, menjadi manusia yang bermanfaat. Inilah sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa syarru amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang diberikan panjang usia oleh Allah, kemudian dia pergunakan dengan sebaik-baiknya menjadi manusia yang bermanfaat. Kita hendaknya malu dengan tokoh non-muslim yang telah disebutkan Albert Einstein. Bodoh, tapi bisa menemukan teori relativitas sama dengan mc kuadrat. Hendaknya kita memberikan manfaat, hadirin, bukan termasuk orang yang gagal menyerah, tetapi kategori qad aflaha man zakkaha, orang yang menyucikan jiwanya, menundukkan hatinya, bukan sebaliknya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah merugi orang yang telah mengotorinya. Tak mendapatkan nikmat dia tidak bersyukur, melainkan kufur. Tak mendapatkan ujian musibah dari Allah, bukan takarrub ila Allah, itu mendekati langkah setan. Maka minal khasirin, na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita termasuk orang-orang yang sukses, minal muflihin, orang-orang yang memperoleh kemenangan, yang senantiasa kita tundukkan hati kita senantiasa jaga sholat kita menjadi sholat yang khusyuk, memberikan manfaat terhadap bangsa dan negara dengan profesi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita berdoa, kita pertegas kembali, saat kita ingin menggapai kesuksesan, semuanya tergantung kita. Kita ingin sukses, ingin gagal, tergantung kita semuanya. Ana inda dhanni 'abdi. Kita melaksanakan amal kebaikan bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Allahumma ighfir mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafir muhimmati birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha bima yadhkurukum wa yadhkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus